Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus Study Tour SMP PGRI 1 Wonosari Kabupaten Malang di kilometer 694 tol Jombang Mojokerto yang menewaskan guru dan kernet bus. Hasil sementara dari olah TKP saudara, sopir sempat tertidur saat bus melaju dalam kecepatan tinggi hingga menabrak truk dari belakang. Olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus rombongan Study Tour dari SMP PGRI 1 Wonosari Kabupaten Malang yang menewaskan guru dan kernet bus ini dilakukan tim Traffic Accident Analysis atau TAA Direktorat Polda Jatim di KM 694 Tol Jombang Mojokerto. Olah TKP menggunakan alat 3D laser scanner. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan bekas pengereman bus sebelum menabrak truk. Hasil sementara kecelakaan maut itu terjadi akibat sopir bus tertidur saat bus melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya bus melaju ke kiri dan menghantam truk di bagian belakang. Pengakuan sementara dari sopir bis sempat tertidur hingga bis lari ke kiri, di depannya ada truk dan menabrak truk. Dari TKP yang kita temukan, ada bekas jejak rem bis sepanjang 69 meter. Kemudian dari mulai titik tabrak, pengereman truk sampai dengan posisi air berhenti, itu sepanjang 188,2 meter. Artinya dapat disimpulkan sementara bis dalam kecepatan tinggi. Sampai dengan saat ini, driver masih kita lakukan, pengemudi bis masih kita lakukan pemeriksaan. Ya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut, ataukah ada faktor lain selain human error. Sebelumnya kecelakaan maut bus rombongan Study Tour SMP PGRI 1 Wonosari Kabupaten Malang ini terjadi di KM 694 di Tol Jomo pada Selasa pukul 23.45 WIB. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Ini mengangkut alat-alat rumah tangga. Nah, untuk kereta sebelah. Saudara, diduga akibat hilang kendali, sebuah truk di Tuban terjun bebas ke jurang 50 meter. Akibatnya saudara pengemudi tewas di lokasi kejadian. Sebuah truk terjun bebas ke jurang Batu Kapur di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha mengevakuasi pengemudi truk, Zainul Naib, menggunakan derek dari jurang sedalam 50 meter. Korban tewas bernama Zainul Naib, berusia 28 tahun, warga Desa Gerabakan, Kecamatan Gerabakan, Tuban. Menurut saksi mata, pengemudi sebenarnya adalah kernet truk. Saat kejadian, sang sopir sedang istirahat. Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat hendak mengambil batu kapur hingga jatuh ke jurang. Untuk atret terus ada itu, apa itu? Ya tidak tahu antara rem sama gas itu kan sopirnya kan sopir belajaran itu. Salah nginjak? Ya salah nginjak gas atau rem itu. Terus terjungkal masuk jurang ya. Itu ya? Ini kedalaman berapa ini Pak? Ya kurang lebih ya 50-an. 50-an? Ya. Terus kondisi sopirnya gimana Pak? Sopirnya tidak apa-apa, tapi yang meninggal itu kernetnya. Yang mengemudikan ini? Ya, yang mengemudikan. Kecelakaan di area tambang Batu Kapur ini masih dalam penanganan Polsek Semanding, Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, jenazah guru korban kecelakaan antara bus pariwisata yang mengangkut siswa Study Tour dengan truk di jalur tol Jombang Mojokerto tiba di rumah duka. Suasana haru terlihat menyelimuti kedatangan jenazah korban. Masuk terus. Masuk. Suasana haru menyelimuti saat jenazah Edi Krisna Handaka, korban tewas dalam kecelakaan bus Bimorio di Jalan Tol Jombang Mojokerto pada Selasa malam, tiba di rumah duka di Wonosari, Kabupaten Malang. Korban merupakan seorang guru agama SMP PGRI 1 Wonosari, Kecamatan Wonosari. Korban adalah satu dari dua korban tewas dalam kecelakaan bus yang membawa rombongan Study Tour pelajar. Pihak keluarga mendapat kabar duka dari anak korban. Usai disalatkan, jenazah dikebumikan di tempat pemakaman setempat. Study Tour ya. Itu dari Wonosari mau kemana Pak?
Ke Jogja. Tapi ini pulangnya ya, ini pulang. Oh, pulangnya. Jadi pulang. Berangkatnya kapan Pak itu Pak? Saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Memang aneh nih Mas saya ini. Biasanya kalau mengikuti dulu masih sebelum pensiun di SD itu selalu kontak dengan kami kalau kemana mek guyonan. Oh lungo. Ini sama sekali enggak. Saya malah dikontak sama anaknya nomor 3 itu kaget kalau Mas meninggal. Pak, itu rombongan katanya berapa bis? Cuman 1 bis atau gimana Pak? Kurang tahu persis Mas. Rupanya cuma satu. Ya. Kelas berapa Pak itu Pak? Rombongan kelas berapa? Kurang tahu Mas. Mengajar sebagai guru apa Pak di sekolah itu? Dulu agama ya. Suasana duka juga terjadi saat kedatangan jenazah Edi Sulistiono warga Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Korban adalah kenek bus Bimario yang mengalami kecelakaan di tol Jombang Mojokerto, mengangkut rombongan study tour SMP PGRI Wonosari 1 Malang dalam perjalanan pulang usai study tour di Yogyakarta. Jenazah tiba dari Jombang tadi sekitar jam 12, langsung disolati di rumah duka, kemudian dimakamkan, terus saja diberangkatkan ke TPU Kelurahan Kanigoro. Beliau saat kecelakaan berposisi sebagai kenek, dan saat kejadian informasi kelihatannya sedang tertidur. Itu berarti perjalanan pulang ya rombongan? Perjalanan pulang rombongan wisata dari Yogyakarta. Ini membawa rombongan dari sekolah di Malang. Kecelakaan maut bus rombongan study tour dengan truk bermuatan gerabah menewaskan 2 penumpang dan 15 luka berat. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan Unit Laka Lantas Polres Jombang. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar dan Malang. Kita ke informasi ringan saudara. Ada cara unik yang dilakukan calon haji Indonesia agar koper tidak tertukar dengan koper calon haji lainnya. Di Lumajang, koper ditandai dengan dipasang aneka barang unik seperti boneka, bola, hingga lonceng sapi dan ketapel. Sementara di Pasuruan saudara, calon haji juga menandai koper mereka dengan memasang kain warna-warni hingga foto dan kipas. Aneka benda unik seperti sendok nasi atau entong, lonceng sapi dan ketapel serta boneka dan bola ini sengaja dipasang di koper calon haji asal Lumajang. Tujuannya agar tidak tertukar dengan milik calon haji lainnya serta mudah dikenali sesampainya di Tanah Suci Mekah. Petugas pendamping haji membolehkan memberi tanda asal tidak menutupi identitas calon haji yang ada pada koper. Kabupaten Lumajang memberangkatkan 923 orang yang dibagi dalam 3 kelompok terbang, yakni kloter 47, 48 dan 51. Tanda-tanda khusus yang ada di dalam koper, yang di luar koper itu biar jamaah itu nanti waktu ada di Mekah itu tidak mudah dikenali, cuma itu mudah dikenali dan cepat untuk dimasukkan ke kamarnya jamaah masing-masing. Sebanyak 353 koper milik calon haji kloter 46 asal Pasuruan dikumpulkan di kantor Kementerian Agama setempat. Setelah didata, koper dikirim lebih dahulu ke embarkasi Juanda Rabu pagi. Yang unik, koper seragam pemberian Kementerian Agama ini diberi tanda oleh pemiliknya agar mudah dikenali. Ada yang ditempeli foto, kain dan pita warna-warni di bagian pegangan koper. Bahkan ada yang memasang kipas berbahan bambu. Ya, ini sebenarnya hanya sebatas tanda. Kita sudah memberi tanda sesuai dengan rombongan, dengan warna kita ya. Yang ada yang merah, ada yang kuning. Ya mungkin jamaah ingin ngasih sesuatu yang beda. Jadi saat dilihat dari kejauhan langsung bisa ditebak itu miliknya siapa. Musim haji tahun ini sebanyak 353 calon haji asal kota dan Kabupaten Pasuruan tergabung dalam kloter 46. Mereka dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada hari Rabu malam dari embarkasi Juanda, Surabaya. Nur Salim dan Dandi Adi Gafur melaporkan dari Lumajang dan Pasuruan.
Saudara, kabar gembira bagi Anda penggemar tayangan film drama Korea dan anime. Video.com meluncurkan tayangan favorit dengan subtitle berbahasa Jawa untuk memperkuat identitas budaya lokal dan lebih mendekatkan pada pemirsanya. Inovasi ini menjadikan Video.com sebagai satu-satunya platform OTT yang menyediakan fitur subtitle dengan bahasa daerah. 근데 다 젖었다 어떡하지? Merasa ada yang berbeda dengan subtitle pada tayangan ini? Atau yang ini? Iya, inilah inovasi terbaru dari Video. Salah satu OTT di tanah air ini kini punya pilihan bahasa daerah untuk subtitlenya. Adanya pilihan subtitle bahasa Jawa untuk tayangan hiburan streaming populer seperti drama Korea hingga anime bertujuan untuk merangkul masyarakat Indonesia yang luas dalam menikmati konten yang ada dalam video. Hal ini juga untuk mendorong kearifan lokal dalam menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Apalagi fitur subtitle dalam bahasa daerah ini adalah langkah untuk menghadirkan pengalaman nonton yang relevan dan menyenangkan bagi pengguna. Tentu proses pembuatan subtitle bahasa Jawa ini melewatkan sejumlah tahapan sistematis. Mulai dari evaluasi model kandidat, pemilihan kata dan bahasa, hingga penyesuaian dan evaluasi bahasa. Sehingga subtitle bahasa Jawa bisa menjadi efisien bagi tim konten video. Konten-konten kita itu bisa dinikmati dan menjadi relevan buat masyarakat yang lebih luas gitu. Sehingga masyarakat di daerah-daerah bisa menikmati konten-konten yang berbahasa asing dengan bahasa daerah mereka. Jadi untuk alasan itu kita menggunakan teknologi translation dan menciptakan fitur auto translation untuk bahasa daerah. Saat ini ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Anda bisa menikmati fitur subtitle bahasa Jawa dalam konten terbaru di Video, seperti serial populer Lovely Runner, Demon Slayer, The Perfect Strangers, Fast Furious 7, dan banyak konten lainnya. Selain subtitle bahasa Jawa, ada juga bahasa Sunda. Kedepannya, Video berencana menambahkan berbagai bahasa daerah lainnya. Penasaran seperti apa subtitle bahasa Jawa dalam tayangan drakor ataupun anime hingga film populer lainnya? Silakan saksikan di Video. Tim Liputan melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.